Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat setiap kita sekalian. Amin. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah bedanya setiap kita dengan orang-orang yang di luar sana, yang tidak percaya Tuhan, yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Coba Bapak Ibu lihat apa yang ditayangkan di depan sini. Kalimat yang pertama di sini ditulis adalah ucapan syukur. Kalau kita berprinsip dengan prinsip dunia ini, sulit rasanya untuk bisa bersyukur di tengah kehilangan. Betul? Sulit rasanya untuk bisa bersyukur di tengah keadaan yang sedang mengalami pergumulan dan persoalan. Tetapi inilah uniknya setiap kita anak Tuhan. Karena di balik setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu Tuhan punya rencana yang damai. Dan itu pula yang terjadi dalam kehidupan keluarga almarhum dari Bapak Budiono. Saya percaya ada kekuatan Tuhan buat Ibu Ginli. Ada penghiburan Tuhan bagi Ibu Ginli, bagi Yoke, bagi Yohan, bagi Yoselin, seluruh keluarga besar yang ada. Malam hari ini kita sama-sama siap untuk buka hati bagi firman Tuhan. Sebab banyak yang siap bisa lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari buka Alkitab sama-sama. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab konvensional, buka Alkitabnya. Kalau Bapak Ibu bawa smartphone, bawa dan buka smartphone-nya. Buka, pastikan pada aplikasi Bible, pada aplikasi Alkitab, bukan pada aplikasi Facebook, bukan pada aplikasi Twitter, bukan pada aplikasi WhatsApp, bukan pada aplikasi Line. Tetapi pastikan yang dibuka adalah firman Tuhan. Amin. Sediakan waktu dan buka hati. Dan saya percaya firman Tuhan akan jadi berkat buat setiap kita sekalian. Mari buka bersama-sama dengan saya Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-37. Dua ayat renungan yang saya ingin share bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 dan 24. Sudah ketemu, katakan amin. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang siapa di situ? Yang hidupnya berkenan kepadanya. Berarti dengan kata lain, tidak semua orang. Setuju? Halo? Tidak kepada semua orang Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup. Tetapi kepada orang yang berkenan kepadanya dipertetapkan langkah-langkah hidup orang tersebut. Dan apa yang terjadi ketika orang tersebut menjalani kehidupannya? Baca ayat yang ke-24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Inilah penghiburan buat setiap kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah janji hidup ini selalu mulus. Setuju ya? Tuhan tidak pernah janji hidup ini tanpa air mata. Setuju? Tuhan tidak pernah janji hidup ini akan senang selama kita ada di bumi ini. Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa penyakit dan tanpa penderitaan, tanpa persoalan. Betul? Siapa yang malam hari ini datang tanpa masalah? Bisa angkat tangan? Dan itu membuktikan bahwa Tuhan sedang mengenapi janjinya. Karena memang Tuhan tidak pernah janji hidup kita tanpa masalah. Tetapi yang Dia janji adalah seperti apa yang tertulis dalam Mazmur pasal 37 ini. Apabila engkau jatuh, ketika engkau mengalami pergumulan, ketika masalah datang, ketika ujian datang, ketika penderitaan datang, ketika penyakit datang, ketika kesusahan datang, ketika duka cita datang, dan Alkitab membahasakannya, apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak, tidak mengalami kehancuran. Kenapa? Inilah yang membedakan. Sebab tangan Tuhan menopang kehidupan orang tersebut. Nah, malam hari ini saya akan men-sharekan dalam beberapa versi dari apa yang ditulis dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Kalau Bapak Ibu sudah punya smartphone dan Bapak Ibu download program Alkitab, lalu di situ ada pilihan versi Alkitab dalam versi lainnya.
Kalau Bapak Ibu sudah download, mari buktikan sama-sama dengan saya, lihat versi lain dari apa terjemahan lain dari selain yang ditulis seperti yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, saya akan sampaikan dalam versi ayat firman Tuhan tahun 2015. Mazmur 37 ayat 23 dan 24, kalimatnya mengatakan seperti ini. Langkah-langkah orang ditegakkan oleh Tuhan yang Ia berkenan pada jalannya. Jadi versi yang pertama yang ingin saya sharekan, selain apa yang tadi kita baca dalam terjemahan baru TB, terjemahan baru Alkitab, ada terjemahan dalam AYT ditulis di situ, ayat firman Tuhan di situ tahun 2015. Kalimatnya mengatakan langkah orang ditegakkan. Kalau tadi dikatakan ditetapkan, dalam versi AYT dikatakan ditegakkan. Coba mari kita renungkan bersama kata ditegakkan. Orang tidak mungkin bisa tetap tegak kalau dia sedang mengalami kesusahan dan penderitaan, kemurungan. Setuju? Amin. Hanya orang-orang yang punya pengharapanlah yang bisa tegak. Jalan hidupnya bisa tegak. Orang yang sedang mengalami apa yang disebut sebagai kesalahan dalam kehidupan diperbuat, maka sulit dia untuk bisa tegak langkah hidup. Orang yang bisa tegak adalah orang yang pasti dalam hidupnya punya pengharapan. Orang yang tegak menjalani kehidupannya adalah orang yang punya iman. Di luar itu, Alkitab mengatakan bahwa tidak mungkin bisa tegak. Kehidupan yang akan selalu terkondisi bisa tegak kalau keadaannya normal, bisa tegak kalau keadaan situasinya menguntungkan. Tetapi bagaimana kalau keadaannya tidak menguntungkan, kalau keadaannya tidak sesuai seperti yang diharapkan, masih bisa tegak? Alkitab mengatakan dalam versi AYT dari Mazmur 37 ayat 23, langkah orang itu ditegakkan oleh Tuhan yang Ia berkenan akan jalannya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, masalah boleh datang, persoalan boleh ada, kesusahan boleh tiba dalam hidup kita, tetapi satu juga kepastian yang ada dalam hidup kita sebagai hati Tuhan adalah Tuhan siap menegakkan kehidupan kita. Amin. Tuhan siap menegakkan kehidupan kita sehingga kita tidak terus tertunduk dalam rasa malu, tertunduk dalam rasa bersalah, tertunduk dalam kekalahan. Tetapi Tuhan menegakkan. Ayat yang ke-24, saat ia jatuh tidak akan sampai tergeletak karena Tuhan menyokong tangannya. Jadi saat ia jatuh tidak sampai tergeletak. Orang percaya bisa jatuh. Hamba-hamba Tuhan bisa jatuh. Setiap kita tidak ada yang berani jamin hidupnya pasti selalu lurus. Ada saat-saat di mana kita menghadapi pergumulan, ada saat-saat di mana kita mengalami duka cita, ada saat-saat di mana kita mengalami derai air mata tercurah. Karena memang dunia ini tempatnya air mata, tempatnya penyakit, tempatnya kesusahan, tempatnya penderitaan. Selain juga ada kebahagiaan, selain juga ada kesenangan. Tetapi ada juga penderitaannya, ada juga masalahnya, ada juga duka cita. Tetapi satu hal Tuhan katakan, ketika kamu jatuh, aku tidak biarkan engkau sampai tergeletak. Amin. Inilah kebahagiaan buat setiap kita orang yang percaya. Lalu versi yang kedua dalam BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini, Mazmur 37 ayat 23 dan 24 dalam versi Bahasa Indonesia Masa Kini, kalimat yang mengatakan seperti ini. Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuh. Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalimatnya diberikan sebuah uraian.
Lebih jelas lagi buat saya. Membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Tuhan itu akan membimbing jalan hidup kita di jalan yang harus, bukan yang ingin. Berapa banyak dalam kehidupan manusia seringkali kita kan maunya kita, inginnya kita, seperti rencana kita, seperti rancangan kita. Kalau bisa Tuhan jangan begini, kalau bisa harus seperti yang saya mau Tuhan. Kalau bisa Tuhan saya rencanakan begini, kenapa jadinya begitu? Kalimat di dalam bahasa Indonesia masa kini dari Mazmur 37 ayat 23 mengatakan Tuhan itu akan membimbing orang yang berkenan kepadanya di jalan yang harus ditempuh, bukan yang ingin ditempuh. Kalau ingin langkah hidup kita ditetapkan oleh Tuhan, pastikan kita sedang menjalani hidup yang harus ditempuh, bukan yang ingin ditempuh. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Yang harus ditempuh, bukan yang ingin ditempuh. Kalau yang ingin ditempuh, keinginan kita banyak. Keinginan kita itu kadang-kadang terlalu tinggi daripada apa yang bisa kita capai, daripada apa yang mampu kita raih. Betul ya? Kita pengen, kita ingin, tetapi Tuhan justru mengatakan, aku akan bimbing kamu bukan di jalan yang kamu ingin tempuh, tapi aku akan bimbing kamu di jalan yang harus kamu tempuh. Wah, inilah jalan hidup kita sebagai orang percaya. Jalan hidup ini bukan di jalan yang ingin kita tempuh, tetapi di jalan yang harus kita tempuh. Jalan yang harus kita tempuh itu beda banget dengan keinginan yang kita mau. Itu sebabnya Yesaya pasal 55 ayat 8 mengatakan, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu lebih tinggi daripada jalanmu, rancanganku lebih tinggi daripada rancanganmu. Dan Tuhan mau kita melalui jalan yang memang harus kita tempuh. Kenapa? Pertanyaannya sederhana. Karena Tuhan ingin kita mengalami kebahagiaan versi Tuhan, bukan kebahagiaan versi kita manusia. Amin. Sekali lagi, saya kalimatkan seperti ini. Kenapa Tuhan mau kita menempuh jalan yang harus kita tempuh? Karena Tuhan mau kita menerima kebahagiaan versi Tuhan, bukan versi manusia. Karena versi manusia, jalan yang ingin ditempuh, bukan jalan yang harus ditempuh. Loh, bagaimana kita bisa menghadapi sebuah keputusan, sebuah realitas? Saya percaya inginnya Ibu Gimli, inginnya keluarga dari almarhum Bapak Budiono, mengharapkan kalau bisa Bapak Budiono sembuh, sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Itu inginnya. Tetapi apa kenyataannya? Tidak seperti itu. Dan Tuhan justru bawa mereka ke dalam satu keadaan mereka harus berpisah dengan orang yang dicintai, dengan orang yang dikasih. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bahagia menurut versi Tuhan dan bukan menurut versi kita. Jadi sebagian kita berkata bahagia apa ya ditinggalkan orang yang dikasih. Kita hanya melihat sekarang, tapi Tuhan melihat sampai batas akhir. Setuju? Amin. Kita hanya melihat sekarang. Sekarang saya sedih, sekarang saya suka cita, sekarang saya tanpa pengharapan belum. Dan kita tidak kehilangan pengharapan. Kenapa? Tuhan melihat sampai batas akhir. Kita hanya melihat sampai batas di awal, bahkan mungkin sampai batas di tengah. Tetapi di ujung sana kita nggak mampu lihat. Samuel pernah salah. Seorang hamba Tuhan sekali Samuel pernah salah. Kenapa? Samuel hanya bisa melihat batas pandangan mata saja. Ketika Samuel Tuhan kata, dan kamu pilih di rumah Isai ada satu anak Isai yang aku akan pilih untuk jadi raja dan tinggal Saul. Dan anak itu namanya Daud. Tapi waktu itu Daud tidak ada. Daud tidak ada di keluarga dalam kebersamaan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Daud itu adalah Andrianus, betapa sakitnya hati saya di tengah perkumpulan keluarga besar, saya sudah dihadirkan. Pernah alami itu Bapak Ibu? Daud pernah alami. Daud tidak peduli
kumpul, Daud nggak diundang. Keluarga kumpul, Daud nggak dikasih tahu. Sampai Samuel datang dan Samuel melihat kakak-kakak Daud dengan tinggi perawakan yang gagah. Lalu Samuel mulai pikir begini, nah pasti itu orang yang akan dipilih Tuhan. Lalu Tuhan mulai bicara kepada Samuel dan Tuhan berkata begini, Samuel, bukan dia yang aku pilih. Loh, kenapa Tuhan? Orangnya apa? Orang itu gagah. Kakak-kakaknya Daud itu gagah, tinggi perawakan. Tapi Tuhan bilang bukan dia yang dipilih. Karena Tuhan mengatakan begini kepada Samuel, kamu hanya bisa melihat pandangan mata, kamu hanya bisa penampilan luar, kamu hanya bisa menilai apa yang kamu bisa lihat dengan penampilan mata yang di luar. Tapi kamu tidak bisa melihat jauh sampai ke dalam hati ya. Dan aku bisa Samuel. Sebab bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Bukan apa yang dipilih oleh manusia yang dipilih oleh Allah. Samuel, Tuhan lebih tahu sampai ujung daripada kita. Itu sebabnya Tuhan mau bimbing kita. Jalan itu harus di jalan yang harus kamu lalui, bukan di jalan yang ingin kamu lalui. Kalau kamu jalan yang ingin kamu lalui, mungkin sesaat kamu bahagia, mungkin sesaat kamu senang, tetapi tunggu ketika masalah datang, pengharapan itu hilang. Pertolongan hilang. Kenapa? Karena kau sedang menjalani hidupmu menurut caramu sendiri. Karena kau sedang menjalani hidupmu menurut keinginanmu sendiri. Alkitab mengatakan kalau engkau mau dibimbing Tuhan, disertai Tuhan, pastikan hidup kita sedang jalan di jalan yang harus dibangun. Amin. Haleluya. Lalu versi yang ketiga, yang terakhir. Oke, sebelum versi yang ketiga, 24-nya mengatakan begitu. Bila jatuh, ia tak akan luka parah. Sebab Tuhan memegang tangannya. Bila jatuh, ada kemungkinan. Karena memang Tuhan tidak pernah janji selalu mulus. Bila jatuh, tidak akan sampai luka parah. Ada luka? Ada. Siapa sih yang tidak sedih ketika kehilangan orang yang dikasih? Siapa sih yang tidak akan terluka ketika ada sebuah penderitaan dan kesusahan dalam hidupnya? Ada luka, ada. Tetapi Alkitab membahasakan tidak luka parah. Halo, tidak luka parah. Memang ada luka, tetapi tidak luka parah. Kenapa? Sebab Tuhan memegang tangannya. Dan inilah yang menjadi perbedaan ada Tuhan. Amin. Ketika kita memiliki kehidupan yang disertai Tuhan, saya mau katakan satu saja kalimat, itu lebih dari cukup. Kalau Tuhan bimbing kita, kalau Tuhan di pihak kita, itu lebih dari cukup. Amin. Seringkali kan kalau kita jalan di jalan yang ingin kita mau, kita bilang Tuhan di mana? Kurang Tuhan. Keuangannya kurang Tuhan. Posisiku terjepit Tuhan. Aku nggak punya koneksi Tuhan. Aku nggak punya backing Tuhan yang bisa tolong. Tetapi ketika Tuhan ada, itu lebih dari cukup. Karena Tuhan akan memegang. Dan kalau Tuhan yang pegang, pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau Tuhan yang pegang, kira-kira siapa yang bisa melepaskan genggaman tangan Tuhan? Saya mau tanya, siapa yang bisa lepas genggaman tangan Tuhan? Kalau Tuhan yang pegang, ada? Lucifer bisa lepaskan? No. Setelah Lucifer pun tidak akan bisa melepaskan genggaman Tuhan atas umat. Wah. Jadi kalau Tuhan ada, itu lebih dari cukup. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, versi yang ketiga dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, yaitu TMB, versi mudah dibaca. Kalimatnya mengatakan seperti ini. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menuntun kita bagaimana seharusnya kita hidup. Hampir mirip ya.
dengan bahasa Indonesia masa kini. Hidup di jalan yang harus ditempuh, tetapi versi mudah dibaca, kalimatnya mengatakan Tuhan menuntun kita bagaimana seharusnya kita hidup. Bagaimana seharusnya kita hidup, bukan bagaimana inginnya kita hidup, tapi bagaimana seharusnya kita hidup. Sedikit sekali orang yang bisa menjalani kehidupan yang seharusnya dia hidup dengan apa maunya Tuhan dibanding dengan ingin hidup menurut cara hidup. Karena terlalu banyak orang yang sedang menjalani hidup suka-sukanya sendiri, bukan suka-sukanya Tuhan. Kalimatnya mengatakan Tuhan itu akan menuntun kita bagaimana seharusnya kita hidup. Dan ketika kita mau apa yang terjadi dengan Tuhan, bukan apa yang terjadi dengan kita, apa yang terjadi dengan Tuhan. Seringkali kan kita selalu berpikirnya apa yang akan terjadi dengan kita kan. Tuhan, yang penting saya bisa tenang Tuhan, yang penting saya pengen bahagia Tuhan, yang penting saya pengen saya hidup saya suka cita, saya pengen hidup saya damai. Tetapi hari ini ketika Bapak Ibu dapatkan versi terjemahan dari Mazmur 37 ayat 23 ini, dalam versi yang mudah dibaca, Bapak Ibu akan temukan kalimat seperti ini. Apa yang terjadi dengan Tuhan ketika kita mulai jalani hidup menurut apa yang seharusnya kita hidup? Kalimatnya mengatakan begini. Dan dia senang. Wow. Dan dia D besar, bukan D kecil. Dan dia senang apabila dia melihat orang hidup seperti itu. Jadi bukan hanya kita yang akan senang, Tuhan akan senang. Bapak Ibu yang punya anak pasti akan mengerti apa yang saya ilustrasikan. Ketika kita punya anak, lalu anak kita mengerjakan, melakukan sesuatu seperti yang kita mau, apa kita akan cemberut? Apa kita akan mengalami kemarahan? Tidak, bukan. Apa yang akan kita alami sebagai orang tua ketika kita melihat anak kita melakukan sesuatu seperti apa yang kita mau? Apa yang kita alami? Apa yang terjadi dengan kita? Jawabannya cuma satu, pasti. Kita senang. Dan bukan hanya senang, biasanya kita juga ceritakan kan, saya punya anak begini, banyak. Ada sebuah kebanggaan dari orang tua ketika melihat anaknya sedang berjalan hidup seperti yang seharusnya, karena dia melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua. Bangga orang, senang orang. Nah, Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 mengatakan ketika kita hidup dengan cara hidup yang kita jalani sebagaimana seharusnya yang dia mau, dia akan senang. Jadi bukan hanya kita yang dibuat senang, Tuhan akan senang. Dan pertanyaannya, kalau Tuhan sudah senang, kira-kira Bapak Ibu, ada enggak yang Tuhan tidak akan buat dalam hidup kita? Tidak ada. Pasti akan Tuhan buat. Amin. Ada enggak yang Tuhan tidak beri dalam hidup kita? Jawabannya tidak ada. Pasti Tuhan. Amin. Karena kita sudah menyenangkan hatinya. Seperti seorang bapak ketika dia menyenangkan, seperti bapak yang melihat anaknya menyenangkan hati orang tua, wah, bapak itu akan memberikan sesuatu yang menjadi kebutuhan kepada anak itu. Amin. Bahkan sebelum anak itu minta, bapak itu sudah menyediakan. Itu pula yang terjadi dalam kehidupan seperti. Kalau kita sedang menjalani hidup sebagaimana seharusnya kita hidup, bukan bagaimana seinginnya kita mau, sekehendak diri kita, dia akan sukacita, dia akan senang. Dan yang terakhir ayat 24 yang mengatakan begini, jika mereka tersandung. Kalau tersandung itu sengaja atau enggak, Bapak? Enggak.
Dan memang ada persoalan-persoalan dalam hidup kita memang terjadi. Memang secara datang bukan karena kita melakukan kesalahan. Seringkali kan orang yang terlalu sensitif mengatakan, kami alami ini ya, pasti ada yang tidak beres. Oh, kamu sudah begitu ya, pasti ada yang tidak beres. Bertobat, minta ampun, sukanya begitu ya. Tapi kalimatnya mengatakan, apabila dia tersandung itu bukan kesalahan secara sengaja, tetapi dia mengalami sesuatu kejadian yang tidak terduga, itu namanya kesandung. Mengalami satu peristiwa, satu kejadian yang tidak terduga, kematian, sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang tidak terduga. Apalagi banyak hal yang tidak terduga dalam hidup ini. Tetapi Tuhan janjikan satu hal, jika mereka tersandung, mereka tidak akan jatuh. Tidak akan jatuh dalam pengertian mereka tetap punya iman dan tidak akan salah iman. Menjadi kecewa Tuhan, mulai detik ini aku tidak mau lagi setia. Tuhan, Engkau jahat, aku berdoa seperti ini, tetapi Engkau jawab seperti itu. Mulai saat ini aku mau jadi diri sapi yang saja, tidak jadi seperti itu. Kenapa? Sebab mereka tersandung tetapi tidak akan jatuh. Mereka tetap setia, mereka tetap taat, mereka tetap melakukan bagian mereka seperti apa yang seharusnya mereka jalani hidup ini. Karena tadi kalimat yang mengatakan Tuhan itu memilih orang-orang yang mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Seharusnya mereka jalani kehidupan bukan seperti maunya mereka. Apabila ia tersandung, mereka yang tersandung, mereka tidak akan jatuh, sebab Tuhan menangkapnya dan menguatkannya. Amin. Inilah penghiburan Tuhan setiap kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.